Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni sorga itu tidak ada. Mungkin bagi saudara tema ini asing. Bagaimana sorga itu tidak ada? Hal inilah yang jarang dan bahkan mungkin tidak pernah dibahas di dalam kekristenan. Sehingga kita paradigma yang terbangun selama berabad-abad, selama bertahun-tahun saat kekristenan masuk di Indonesia, ini tidak pernah dibahas. Oleh karena itu, saudaraku, kali ini kita coba untuk membahas hal ini. Ketika kita katakan sorga, satu kata yang tidak asing bagi kita yang hidup di Indonesia, baik itu agama Islam ataupun agama Kristen, kata ini tidak asing. Walaupun di dalam kalangan Kristen ada yang menyebutnya surga, ada yang menyebutnya sorga. Tetapi di dalam Alkitab tidak pernah tertulis surga. Yang ada adalah sorga pakai huruf O. Sedangkan Islam menyebutnya surga pakai U. Pertanyaannya bagi kita adalah kata sorga atau kata surga ini asal usulnya dari mana? Apakah itu ada di dalam kitab suci yang kita miliki? Karena kita bahas ini mengenai sorga, maka tentu kita bahasnya dalam koridor kekristenan. Kata sorga atau kata surga ini berasal dari kata Sanskerta swarga, svarga. Jadi pakai V, svarga. Artinya adalah kayangan. Jadi svarga atau kayangan itu adalah suatu tempat di akhirat yang dipercaya oleh para penganut agama leluhur dan para penganut agama yang ada di Indonesia sebelum Islam dan Kristen masuk, yaitu Hindu, Buddha, dan mungkin Konghucu. Karena orang-orang China itu kan datang cukup awal juga di Indonesia. Dan kayangan ini menurut keyakinan agama-agama tadi adalah sebagai tempat berkumpulnya roh-roh manusia yang semasa hidupnya di dunia berbuat kebajikan sesuai ajaran agamanya. Itu kayangan. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata sorga atau surga itu menurut definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh para pakar bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang pertama adalah alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya.
dalam kurung dikasih penjelasan di dalam keabadian. Nah, kalau berbicara surga atau sorga adalah alam akhirat, tempat roh manusia tinggal dalam keabadian, maka ini adalah lebih kecenderungan kepada keyakinan Islam, karena sumbangsi daripada para pemikir bahasa ini adalah para kaum muslimin, sehingga mereka memberikan definisi ini. Nah, karena di sana surga adalah alam akhirat, maka akhirat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alam setelah kehidupan di dunia atau alam baka, di mana perbuatan jahat akan mendapat hukuman di akhirat itu. Jadi saya ulangi, jadi surga atau alam akhirat ini di mana alam setelah orang hidup di dunia ini, dan di sana perbuatan jahat manusia mendapat ganjaran atau hukuman di sana. Saudara bisa nangkap ya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua saudaraku, kata sorga atau surga itu artinya kayangan, tempat kediaman Batara Guru atau Siwa, dewanya Hindu, yang disebut dengan surga loka. Nah, ini adalah keyakinan orang Hindu. Jadi surga atau sorga, alam akhirat itu adalah kayangan, tempat Batara Dewa, sesembahannya orang Hindu tinggal. Dari definisi yang diberikan oleh KBBI ini, saudara, kita dapat menangkap bahwa kata sorga dan surga ini merupakan suatu kata yang sangat identik dan sangat akrab dengan keyakinan Islam dan Hindu, bukan Kristen. Oke. Nah, inilah sebabnya saya melihat bahwa para pakar teolog sering menjelaskan dalam penjelasan mereka soal kontradiksi antara Allah dan ketika ada yang memunculkan kata dewa, ini mereka menolak menggunakan kata dewa karena dalam paradigma atau image-nya adalah itu kan berhala. Berarti lebih kecenderungan kepada keyakinan Hindu dan juga keyakinan-keyakinan lain yang menyembah kepada dewa-dewa. Bagaimana kita menolak kata dewa tapi kita mengambil kata swarga, kata kayangan, kata surga itu kita pakai? Ini kan tidak adil, ini kan tidak jujur namanya. Memakai standar ganda. Jadi kalau kita jujur, kita menolak kata dewa, maka kita pun harus menolak kata surga juga. Nah ini, jadi kekristenan itu harus membangun paradigma yang luas. Jangan paradigma yang sempit, hanya untuk mementingkan diri. Apalagi dengan argumentasi bahwa ini kan sudah diyakini oleh kebanyakan orang Kristen di Indonesia kata Allah. Sehingga itu kalau kita pakai kata dewa, ini bisa berbahaya. Sama halnya Anda ketika menggunakan kata surga yang adalah keyakinan orang Islam dan juga Hindu, itu juga berbahaya. Jadi kita harus jujur. Ya. Jadi kita di sini kita sudah tahu bahwa kata surga itu bukan ajaran Alkitab sepertinya. Jika demikian, bagaimana kata surga di dalam Alkitab? Mari kita kembali kepada Alkitab. Di dalam Alkitab satu kata pun tidak tertulis tentang kata surga. Mengapa?
Mari kita lihat di dalam kata yang dipakai di dalam Perjanjian Lama. Kata yang pertama kali dalam terjemahan Lai itu terucap di dalam Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-17 yang bunyinya, ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Jadi ada kata sorga di sana dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab yang kita pegang sekarang. Ini pertama kali kata sorga dipakai. Nah, kata sorga di sana di dalam Kejadian pasal 28 ayat 17 memakai kata shamayim. Dalam bahasa Inggrisnya heaven. Kemudian di dalam Mazmur pasal 115 ayat 3 dikatakan Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi dikatakan Allah kita itu di sorga. Jadi kata sorga di dalam Mazmur 115 ayat 3 ini juga memakai kata shamayim. Dan di dalam Perjanjian Lama kurang lebih 51 kali disebutkan kata shamayim. Kata shamayim ini diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dari kata Ibrani shamayim, bahasa Inggris heaven itu artinya langit. Langit. Bukan surga. Langit. Di dalam Matius pasal 3 ayat 2. Di sana dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini ungkapan Yohanes Pembaptis saat dia mengajar di dekat sungai Yordan dan menyampaikan berita tentang kerajaan surga dan membaptis orang-orang di sungai Yordan. Jadi kata di sana memakai kata uranon atau Uranus. Dan di dalam Perjanjian Baru kata Uranos atau Uranon ini dipakai kurang lebih 180 kali disebutkan. Di dalam Matius pasal 3 ayat 17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini konteksnya waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan ada suara dari surga. Kata surga di sini juga memakai kata Uranus atau Uranon. Kata ini artinya adalah memakai kata Uranus ini artinya langit. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kata sorga. Jadi kata Ibrani shamayim dan kata Yunani Uranos yaitu langit, bukan sorga. Nah, disinilah mungkin Lembaga Alkitab Indonesia memakai kata sorga ini untuk pendekatan kepada orang Indonesia yang sudah mengenal kata Sanskerta Svarga dan keyakinan Hindu yang sudah mendahului dan Islam yang ada di Indonesia, untuk pendekatan memperkenalkan kata ini kepada orang Indonesia pada masa itu. Tetapi kalau memang mau jujur, seharusnya
menerjemahkan dengan kata langit. Karena dalam bagian yang lain, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata-kata ini dengan berbeda-beda. Ada waktunya dia terjemahkan sorga, tapi ada yang dia terjemahkan langit. Jadi, kalau orang awam ketika meneliti ini lalu mengetahui, kan jadi bingung. Kok bisa kata yang sama tapi diterjemahkan langit, sisi lain diterjemahkan sorga. Sama dengan kata Elohim pun diterjemahkan satu sisi jadi dewa atau Allah kecil, Allah huruf kecil, tapi di sisi lain diterjemahkan sebagai Allah pakai huruf besar. Begitu juga dengan kata Lord. Kata Lord juga diterjemahkan di sisi lain Tuhan-Tuhan, tapi di sisi lain juga diterjemahkan Tuhan gitu loh. Jadi nah inilah yang membuat kerancuan di dalam kekristenan. Nah, maka saat waktunya untuk membenahi diri. Jangan karena sebuah paradigma yang dibangun bertahun-tahun bahkan berabad-abad, jadi kita enggan untuk mengubahnya. Gitu. Jadi kita harus fleksibel dalam hal ini juga gitu loh. Ya mungkin ini asing bagi saudara, tapi kita harus belajar gitu. Nah, jadi kata Uranus dan Shamayim ini dalam paradigma para rasul pada masa itu adalah langit. Mari kita lihat dua ayat firman Tuhan saudara. Yang pertama di dalam Yeremia pasal 23 ayat 24 yang bunyinya, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa Allah itu memenuhi langit, memenuhi Shamayim, Uranus, dan bumi. Kemudian di dalam satu ayat lagi, yaitu Yohanes pasalnya yang keempat ayat 24. Dikatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mengapa saudara di dalam Yeremia pasal 23 ayat 24 dikatakan bahwa aku, kata Tuhan, memenuhi langit dan bumi. Lalu di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 dikatakan Allah itu roh. Mengapa Allah memenuhi langit dan bumi? Karena dia adalah roh. Roh itu dalam bahasa Ibraninya ruah. Dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma. Itu kalau diterjemahkan secara letterlek itu angin. Nah, angin itu memenuhi langit dan bumi. Jadi kalau Yeremia pasal 23 ayat 24 mengatakan bahwa Allah memenuhi langit dan bumi, karena dia adalah roh yang tidak dibatasi oleh sebuah ruang, tidak bisa dibatasi oleh waktu. Karena dia hakikatnya roh. Sekarang, apa itu langit? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu bahasa kita yang disusun oleh para pakar bahasa, dikatakan langit adalah ruang yang luas terbentang di atas bumi, tempat beradanya bulan, bintang, matahari, dan planet lainnya, atau benda-benda langit lainnya. Itulah langit. Jadi langit adalah alam raya ini yang melingkupi jagat raya ini.
di mana segala ciptaan ada di dalam ruang lingkupnya yang tidak terbatas, yang nggak ada batasnya. Pernah enggak saudara dalam ilmu pengetahuan memberikan informasi kepada kita bahwa langit itu punya batas? Langit punya batas. Ada yang pernah menemukan ujung langit? Kalau saya sepertinya belum menemukan ya. Kalau ada yang menemukan, saudara tolong informasikan kepada saya gitu. Bahwa langit itu punya batas, pernah ada yang sampai ke batas atau ujung langit itu. Jadi saudaraku, surga itu tidak ada di dalam kekristenan sebenarnya. Tapi yang ada adalah langit. Jadi Allah kita itu, langit, jagat raya ini adalah tempat Dia. Maka waktu Yesus naik ke surga, saudara tahu, kalau kita orang Indonesia saat ini mengatakan bahwa naik ke surga, kita tunjuk ke atas, padahal bumi kita ini bulat, bukan datar. Jadi saat ini ketika kita katakan bahwa di atas sana, maka orang Amerika atau Eropa hari ini, mereka waktu pagi, maka bumi ini kan mereka ada dalam posisi di bawah kita. Dan kita pasti tunjuk ke bawah, tapi mereka menunjuk ke atas. Ketika mereka menunjuk ke atas, kita sebenarnya sedang menunjuk ke bawah. Itulah bumi yang bulat. Dan itulah langit itu. Jadi demikianlah pengertian bahwa Allah kita itu memenuhi alam raya ini. Hebatnya Tuhan kita kan. Jadi kerajaan Tuhan kita adalah kerajaan langit, bukan kerajaan surga, bukan khayangan, bukan akhirat, tapi langit. Nah, jadi hari ini baru saya membuka paradigma baru. Silahkan saudara bisa kontak saya lewat WA untuk kita diskusikan hal ini lagi. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada kita, paradigma yang kita bangun selama ini kita sebut surga, 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 dan surga. Padahal kata surga tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Yang ada adalah Syamayim dan Uranos yang artinya langit. Jadi kita mengadopsi milik orang lain dan kita klaim itu milik kita. Apa bedanya dengan yang lain? Main klaim-klaim. Dan kita harus jujur dalam hal ini. Mulai sekarang waktunya untuk mengajarkan jemaat, mengajarkan orang Kristen dengan ajaran yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Supaya mereka tidak salah lagi. Hal yang keliru yang diajarkan sejak awal sekarang harus diluruskan. Demikianlah saudara pemaparan saya hari ini. Semoga memberikan wawasan baru bagi saudara untuk kritis tentang Alkitab kita. Bukan kita mengkritisi firman Tuhan, tapi kita mengkritisi terjemahan demi terjemahan yang tidak sesuai dengan original tekstualnya. Kita harus kembali kepada koridornya yang dipahami oleh para nabi dan juga para rasul. Dan saya berpikir bahwa bapak-bapak gereja. Jadi apa yang keliru di Indonesia, kita harus berbenah kiri.
Nah, bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini, silakan untuk like, kemudian subscribe, share kepada teman-teman saudara, keluarga saudara yang belum dengar penjelasan seperti ini, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Komen di kolom komentar dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dengan demikian Anda mendukung pengajaran-pengajaran yang mungkin bagi saudara hal baru untuk menambah wawasan saudara. Biarlah Tuhan Yesus memberkati saudara, dan sampai jumpa dengan saya dalam video-video saya yang terbaru. Shalom Elohim.